Anda kembali menyaksikan Gatra Insight, pemirsa Gatra TV. Setelah tadi saya dan Pak Mukhlisan berbincang mengenai kartu prakerja juga. Ini gelombang pertama untuk kartu prakerja sendiri sudah dilaksanakan di tanggal 11 hingga 16 April 2020 kemarin, dan gelombang kedua sudah dilaksanakan juga Pak Mukhlisan ya, dari tanggal 21 April 2020 kemarin, dengan jumlah pendaftar ini ada 1.400.000 lebih, dan ada beberapa pihak yang masih kesulitan untuk login untuk ke dalam situs tersebut. Nah, ini apakah mungkin ada hal yang janggal atau hal yang mungkin sulit dimengerti oleh pendaftar maupun dari sistem itu sendiri? Ya mungkin karena mudahnya orang untuk masuk ya. Jadi orang pengen iseng nyoba bisa jadi. Atau memang banyaknya pengangguran kita sehingga mereka pengen harapannya ingin cari kerja di situ gitu. Tapi kan banyak yang kecewa juga karena ternyata hanya sebuah pelatihan gitu, bukan mencari kerja di situ. Jadi saya kira mungkin masyarakat terlalu tinggi berharap gitu kepada kartu prakerja ini, sementara padahal ini cuma hanya sebuah pelatihan, dan pelatihan pun sangat singkat gitu kan. Dan itu juga belum tentu berefek pada mereka sendiri yang mengikuti pelatihan ini, karena industri belum tentu perlu gitu kan. Beberapa hal yang dilatih kan cuma soal misalnya beberapa hal yang memang tidak diperlukan industri saat ini misalnya. Itu yang memang perlu diperhatikan. Kritik kita adalah bahwa ini tidak sinkron dengan kebutuhan di lapangan, tidak sinkron dengan dengan pengangguran yang ada gitu, tidak sinkron dengan skill yang memang sudah dimiliki dari awal. Saya kira pendidikan sekarang tenaga kerja mungkin SMA gitu ya paling banyak. Tapi apakah skill ini yang diperlukan itu kan tidak sambung dengan tingkat pendidikan pengangguran tenaga kerja sekarang ini gitu Mas. Oke, tapi setelah ada beberapa artikel juga di Gatra Majalah ini, teman-teman dari CORE, Center of Reform on Economics ini berbicara bahwa pengangguran sekarang ini banyak disebabkan PHK bukan karena kurang kapasitas atau kurang skill. Nah, ini apakah bisa membuat teman-teman yang mungkin sedang mencari kerja atau terkena dampak PHK sendiri ini semakin dibuat pusing oleh program yang dihadirkan oleh pemerintah sendiri, Pak Mukhlisan? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu, karena program itu tadi saya bilang tidak sinkron dengan apa yang ada di dunia nyata gitu kan. Karena industri mungkin butuh suatu skill yang berbeda dengan mungkin yang dilatih selama ini. Karena yang selama ini kan mungkin lebih ke soal e-commerce, soal IT, teknologi informasi gitu ya. Sementara keterampilan yang diperlukan pabrik, manufaktur seperti itu kan lebih ke soal bagaimana skill ke fisik gitu ya, bukan soal ke brain, atau mungkin lebih ke soal kayak misalnya kerja yang diperlukan sekarang mungkin lebih kerja continue gitu, bukan soal bagaimana dia memiliki kemampuan untuk memasarkan gitu kan. Itu mungkin cakupannya sangat sedikit, mungkin ada tapi cakupannya sedikit. Nah, ini yang sinkronisasi tadi, antara kebutuhan dengan yang ada ini yang memang perlu dilihat. Apakah memang peningkatan skill di sini ini sudah sesuai dengan kebutuhan di industri gitu. Ini yang perlu dicek lagi, karena ya itu tadi PHK yang selama ini kan bukan karena skillnya yang turun, karena memang kapasitas perusahaan sudah nggak bisa menampung gitu. Jadi kalau skill mungkin mereka sudah punya, tapi yang di sini di industri yang memang sudah tidak bisa dimasukin lagi. Nah, baik pemirsa Gatra TV, nanti akan kita bahas lagi skenario akhir wabah yang bersumber dari teman-teman di universitas maupun di institut di Indonesia. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini.